Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya adalah Rianti Asalini Sofian dari SMA Negeri 32 Garut, merupakan calon guru penggerak angkatan 8. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi pada kelompok 3. Dan di sini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana situasi skenario pembelajaran berdiferensiasi pada yang dilakukan oleh Ibu Derena. Ibu dan Bapak guru hebat. Kali ini, Ibu Bapak akan melihat sebuah contoh situasi pembelajaran bersama Ibu Derana, guru biologi SMA kelas 10. Karena situasi sedang pandemi, Ibu Derana melakukan pembelajaran menggunakan metode flip learning. Flip learning adalah model pembelajaran di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, murid diminta untuk mempelajari materinya terlebih dahulu secara mandiri. Mari kita lihat bagaimana Ibu Derana mengelola pembelajarannya. Sebelum mengajar, beberapa hari sebelumnya, Ibu Derana tentu melakukan persiapan terlebih dahulu. Dalam tahap ini, Ibu Derana benar-benar memastikan bahwa ia memahami tujuan pembelajaran yang ia ingin murid-muridnya capai. Kemudian, Ibu Derana mempersiapkan bahan dan sumber belajar yang berusaha ia sesuaikan dengan kebutuhan belajar murid-muridnya. Ia menyiapkan beberapa buku, salinan artikel koran, video-video yang semuanya berkaitan dengan materi yang akan dipelajari murid-muridnya. Semua bahan belajar tersebut ia letakkan di Google Drive dan nantinya akan dapat diakses oleh murid-muridnya melalui Google Classroom. Ibu Derana lalu mengkomunikasikan kepada murid-murid melalui WhatsApp Group untuk mengingatkan mereka mengakses Google Classroom mereka. Tahapan ini dilakukan sebelum Ibu Derana bertemu dengan murid-murid di Google Meet. Beberapa hari setelahnya, sesuai dengan jadwal, Bu Derana melakukan pertemuan secara sinkron dengan murid-murid melalui Google Meet. Selamat pagi anak-anak. Oke, senang sekali ya kita sudah bisa bertemu kembali pada sesi sinkron hari ini. Sebelumnya, Ibu mau terima kasih ya sama kalian karena kalian sudah belajar secara mandiri dari rumah melalui materi yang Ibu masukkan di Google Classroom. Nah, kalian sudah mempelajari semua yang ada di Google Classroom? Sudah. Oke. Jadi anak-anak, pada pertemuan sinkron hari ini, kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai keanekaragaman hayati. Ibu akan sharing beberapa pelajarannya ke kalian ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ada pertanyaan. Jawab pertanyaan dari Ibu ini ya. Tingkat keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa demikian? Keanekaragaman hayati karena ada sumber daya alam tersebut sudah dipastikan lebih terjamin, Bu. Kesehatannya juga fungsinya juga sumber daya alam hayati ini juga lebih sering digunakan dibandingkan dengan sumber daya alam non hayati karena lebih terjamin. Seperti itu, Bu, jawaban dari saya. Oke, jawabannya bagus sekali itu ya. Itu lengkap banget jawabannya. Yang lain sudah mendengarkan dan sudah memahami apa jawaban dari Dwi Melati? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya anak-anak ya. Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Dan kenapa jawabannya seperti itu? Kalian bisa menjawab pertanyaannya melalui kolom chat ya.
Selama sesi sinkron, Ibu Derana memberikan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Cuaca ekstrim. Oke, sekarang Di akhir pembelajaran, Ibu Derana memberikan murid tantangan untuk menganalisis ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Berikut rekomendasi penanganannya. Yusuf, silahkan. Tugasnya dibuat dalam bentuk apa, Bu? Apakah boleh dalam bentuk infografis? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Nadia. Oke, silakan pertanyaannya apa, Nadia? Apakah boleh dalam bentuk poster juga, Bu? Kalian boleh memilih bagaimana cara kalian menunjukkan pemahaman kalian. Bisa melalui video, poster, tulisan, dan sebagainya. Iya, Bu, izin bertanya. Ya, Lokasinya yang dipilih gimana ya, Bu? Apakah ada ketentuan-ketentuan khusus? oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu simpan dulu pertanyaannya ya. Bu, saya mau tanya, apakah untuk mengerjakan tugas ini kita harus datang ke lokasi tersebut, Bu? Oke, untuk lokasinya tidak perlu datang langsung ke lokasi tujuan ya. Jadi kalian bisa mencari langsung itu melalui online. Bu Derana melakukan diferensiasi produk dengan membebaskan murid memilih bentuk hasil pekerjaannya atau produk tugasnya sesuai dengan kenyamanan murid. Anak-anak, tadi Ibu sudah sampaikan ya bahwa hasil pekerjaan kalian dapat dibuat dalam berbagai bentuk produk. Artinya, kalian boleh memilih apakah kalian ingin menyampaikannya dalam bentuk poster digital, website, video, blog, presentasi PowerPoint, dan sebagainya. Nah, sekarang silahkan kalian sesuaikan dengan minat dan kenyamanan masing-masing. Namun demikian, kalian harus memperhatikan bahwa yang akan Ibu nilai adalah apakah kalian dapat menganalisis ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Berikut rekomendasi penanganannya. Jadi, poin-poin kriteria yang akan dinilai akan berkaitan dengan hal tersebut. Nah, agar kalian bisa memahami dengan jelas tentang kriteria penilaiannya, mari kita diskusikan kriteria penilaian tersebut bersama-sama ya. Bagaimana? Setelah anak-anak jelas dengan kriteria penilaiannya, maka kemudian Ibu Derana meminta anak-anak untuk bekerja secara asinkron. Selama tenggat waktu pengerjaan tugas, untuk membantu murid-murid yang masih mengalami kesulitan, Ibu Derana menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk berdiskusi secara individual maupun secara kelompok kecil. Saya ingin konsultasi, Bu. Iya, boleh. Bu Derana memberikan waktu kepada murid-murid lainnya untuk dapat mengkonsultasikan draft yang mereka buat. Ibu Derana juga memastikan untuk memberikan umpan balik terhadap pekerjaan yang dibuat oleh murid-muridnya. Ibu dan Bapak Guru Hebat, demikian video singkat salah satu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Tetap semangat, Ibu dan Bapak Guru Hebat. Nah, dalam kasus analisis skenario tersebut, yang pertama yang jadi pertanyaan, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Nah, di sini yang dipenuhi oleh Ibu Derana yaitu kesiapan belajar pada lingkungan belajarnya. Nah, pada lingkungan belajar, penggunaan ruang belajar sinkron melalui platform Google Meet. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, pada media yang digunakan. Nah, media yang digunakan oleh Bu Derana itu adalah metode flip learning. Yang selanjutnya, C, adanya pertanyaan-pertanyaan pemandu minat murid. Yang pertama, memberikan keluasan kepada siswanya. Nah, di sini yang kedua, Bu Derana memberikan kesempatan kepada anak dalam menyelesaikan tantangan. Yang ketiga, Bu Derana mencoba memberikan kesempatan pada anak dalam tugas yang dikejarkan bisa sesuai dengan
representasi gaya belajar mereka yang dimiliki, misalnya gaya belajar auditorium, gaya belajar visual, atau gaya belajar kinestetik. Nah, selanjutnya bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Nah, Bu Lorena mencari tahu pengetahuan awal anak melalui kegiatan pemberian pertanyaan pemandu kesempatan yang diberikan kepada setiap anak untuk dua temannya. Yang kedua, Bu Lorena mendapatkan informasi dari hasil analisis asesmen yang dilakukan formal dan informal yang menunjukkan kondisi tubuh yang bisa dipakai sebagai informasi dan data kebutuhan belajar anak dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, pada strategi pembelajaran berdiferensiasi ini apa yang digunakan? Nah, pada skenario tadi bahwa yang digunakan oleh Ibu Dena adalah diferensial konten, diferensial proses, dan diferensial produk. Pada diferensiasi konten, di sini Bu Derena memberikan alat bantu pembelajaran berupa flip learning di mana anak dikirimkan terlebih dahulu materi yang bisa dipelajari secara mandiri sebelum pertemuan. Yang kedua, Bu Derena juga menyiapkan materi yang nantinya bisa diakses secara mandiri oleh muridnya. Yang ketiga, Bu Derena juga menyediakan beberapa sumber belajar. Bu Derena menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Nah, pada diferensial proses, yaitu Bu Derena memberikan diminta melakukan pembelajaran secara mandiri. Anak diminta memberikan umpan balik terhadap dua jawaban temannya. Yang kedua, anak diminta membuat jurnal refleksi. Yang ketiga, bertemu di dalam proses pembelajaran sinkron melalui Google Meet. Yang keempat, anak melakukan proses diskusi sinkron. Yang kelima, adanya proses tanya jawab dari pertanyaan pematik. Yang keenam, Bu Lorena memberikan tantangan penugasan masalah proyek. Selanjutnya, pada diferensian produk. Pada diferensial produk ini, Bu Lorena dalam membantu memberikan penugasan yang berpihak pada murid dan sesuai dengan kebutuhan anak dilakukan Bu Lorena, yaitu 1. Diferensial diberikan kebebasan memiliki lokasi berdasarkan kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, anak diberikan kebebasan memilih paket info digital yang membuat mereka nyaman berupa video singkat, poster singkat, rekaman suara, dan lainnya. Yang ketiga, Bu Lorena memberikan slot waktu untuk bantu anak yang nilainya masih mengalami kesulitan dan dengan menjelaskan kembali konsep-konsep dan banyak contoh lainnya. Nah, selanjutnya di sini bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Nah, pada penilaian ini Bu Lorena menggunakan 3 penilaian, yaitu pra-asesmen, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Menurut hasil diskusi kami, bahwa pada pra-asesmen penilaian di tahapan perencanaan pembelajaran saat Bu Lorena menerapkan anak dalam proses belajar mandiri, di awal beliau mendapatkan banyak data kebutuhan anak dari penilaian pra-asesmen melalui pertanyaan pemandu kegiatan pembelajaran mandiri, melalui pemberian kuis tertulis terbuka, melihat jawaban umpan balik yang diberikan anak terhadap jawaban-jawaban temannya, terus melalui hasil jurnal refleksi yang dibuat murid. Nah, pada asesmen formatif, ini adalah penilaian dalam proses pembelajaran. Bisa dilakukan secara formal dan informal. Yang dilakukan Bu Lorena sebagai berikut. Formal, yaitu kebutuhan anak dapat diketahui dari jawaban anak ketika diberi pertanyaan pematik dalam proses pembelajaran sinkron. Dari Google Meet ya di sini. Formatif informal, yaitu kebutuhan anak dapat diketahui Bu Lorena dalam mengamati dan mendengarkan jawaban anak dalam forum diskusi daring di pelajaran sinkron melalui Google Meet atau gaya raut wajah dan sikap mereka dalam proses diskusi atau tanya jawab. Yang terakhir itu adalah asesmen sumatif. Pada asesmen sumatif ini penilaian di akhir periode penilaian, yaitu akhir topik pembelajaran. Nah, di sini penilaian Bu Lorena pada proses dan hasil pengerjaan tugas paket info digital anak yang diberi pada akhir pembelajaran. Nah, itulah hasil diskusi kami melalui mengenai pembelajaran diferensiasi pada suatu jenjang SMA. Mungkin mohon maaf apabila masih kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.